wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semua ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membacakan doa. Oke, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kepada Bella silahkan. Waktunya berdoa. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu. Yang pertama Bella. Hadir, Bu. Yang kedua Zahra. Hadir, Bu. Oke, datang semua ya hari ini. Baiklah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mengulang materi sebelumnya. Materi yang kita pelajari sebelumnya itu mengenai apa? Lingkaran. Iya, pinter. Mengenai lingkaran. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai bangun ruang sisi datar. Jadi, sebelumnya Ibu mau kasih contoh nih. Udah ada yang tahu nggak materi mengenai bangun ruang sisi datar? Belum. Oke. Jadi bangun ruang sisi datar itu banyak sekali bentuknya. Di antaranya seperti kubus, balok, prisma, tabung. Itu merupakan bangun ruang sisi datar. Jadi Ibu mau kasih pertanyaan nih sama anak-anak Ibu. Benda-benda yang berbentuk seperti kubus apa aja? Kubus. Contohnya apa aja? Contohnya dadu. Dadu itu berbentuk seperti kubus. Iya, terus yang berbentuk balok apa? Balok. Iya, berbentuk balok seperti kotak pensil. Itu berbentuk balok. Iya, jadi bangun ruang sisi datar seperti kubus dan balok itu banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi bangun ruang sisi datar. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Yang kedua, siswa dapat mampu untuk menemukan dan menentukan luas permukaan serta volume kubus dan balok. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Oke, baiklah. Yang pertama, materi kita itu kan mengenai bangun ruang sisi datar. Jadi yang pertama kalian kita ketahui itu pengertian dari bangun ruang. Jadi bangun ruang itu pengertiannya adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume dan sisi yang membatasi. Jadi bangun ruang sisi datar itu ada 4. Yang pertama ada apa aja? Kubus, balok, limas, dan prisma. Iya, pinter. Dan yang kita akan bahas yang lebih dalam itu mengenai kubus dan balok. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kubus dan balok. Jadi yang pertama yaitu pengertian kubus, di mana kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Dan selanjutnya yaitu balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dengan sepasang memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau kubus itu dia berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Oke, coba sama-sama kita bahas mengenai pengertian kubus. Jadi kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Dan balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dengan sepasang memiliki ukuran sama. Oke, jadi paham ya mengenai pengertian kubus dan balok. Oke, pintar. Oke, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dari kubus dan balok. Yang pertama itu ada sisi atau bidang, di mana sisi yang terdapat pada kubus dan balok adalah sisi yang membatasi dari bidang. Dan yang kedua adalah rusuk, berupa garis potong antara 2 sisi bidang kubus dan balok. Dan yang ketiga adalah titik sudut, merupakan titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Baiklah, yang keempat yaitu adalah diagonal bidang, di mana berdasarkan kubus dan balok ABCD EFGH, apabila kita menarik garis pada setiap sudut yang berhadapan pada setiap sisi, maka kita akan menemukan garis baru yang berbentuk segitiga. Baiklah, yang kelima yaitu adalah diagonal ruang, di mana merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan. Yang keenam ada bidang diagonal, merupakan bidang yang terbentuk dari 2 garis diagonal yaitu bidang dan rusuk.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat kubus. Jadi ada 6 sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua ada 12 rusuk sama panjang. Yang ketiga 8 titik sudut. Yang keempat 12 diagonal bidang. Yang kelima ada 4 diagonal ruang. Dan yang terakhir yang keenam yaitu 6 bidang diagonal. Yang pertama yaitu 6 sisi berbentuk persegi. Apa-apa aja? Yang pertama itu ada A, B, C, D. Yang pertama. Yang kedua yaitu adalah B, D, F, G. Terus ada A, C, E, H. Terus ada E, F, H, G. Terus ada A, B, E, F. Dan C, D, H, G. Itulah dia 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua yaitu adalah 12 rusuk sama panjang. Dimana yaitu rusuknya adalah garis-garis ini kan. Yang pertama ada AB, terus CD, udah 2. Yang ketiga AC, terus yang keempat BD, yang kelima itu adalah BF, yang keenam adalah DG, yang ketujuh ada AE, yang kedelapan ada CH, yang kesembilan ada EF, terus yang ke-10 ada HG, yang ke-11 ada EH, dan yang terakhir itu adalah FG. Dan yang ketiga adalah 8 titik sudut. Titik sudutnya itu ini, setiap sudutnya yaitu masing-masing dari hurufnya. Ada A, B, C, D, E, F, H, G. Nah, itulah dia 8 titik sudut. Yang keempat adalah 12 diagonal bidang. Diagonal bidangnya ialah adalah DG, terus ada CH, AE, BF, terus ada DG, terus BE, AH, dan AC, BD, terakhir tuh EG sama FH. Itulah dia 12 diagonal bidang dan 4 diagonal ruang serta 6 diagonal bidang diagonal. Oke, selanjutnya itu mengenai sifat-sifat balok. Terdapat 6 sifat dalam balok sama seperti kubus sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu 6 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua yaitu 12 rusuk, terdapat 4 rusuk yang panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang ketiga 8 titik sudut, yang keempat 12 diagonal bidang, yang kelima 4 diagonal ruang, dan yang keenam yaitu adalah 6 diagonal bidang. Dan yang pertama untuk mencari 6 sisi berbentuk persegi panjang, yang pertama yaitu ada AB, CD, terus ada BD, HF, terus ada AC, EF, terus ada EF, GH, sama AB, EF, dan CD, GH. Itulah 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua yaitu 12 rusuk, 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Dan 4 rusuk panjangnya yaitu rusuk AB, CD, EF, dan GH. Dan 4 lebar yaitu adalah BD, HF, AC, dan GE. Yang terakhir adalah 4 rusuk tinggi yaitu adalah AE, CG, DH, dan BF. Itulah dia 12 rusuknya. Yang ketiga adalah 8 titik sudut. Angka-angka ini merupakan titik sudut dari balok. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah dia 8 titik sudut. Dan yang keempat ada 12 diagonal bidang, yang kelima 4 diagonal ruang, dan yang keenam adalah bidang diagonal. Baik, selanjutnya itu adalah rumus kubus dan balok, di mana yang pertama yaitu adalah kubus. Untuk mencari volume dan luas permukaan kubus, rumusnya ialah untuk volume adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau S pangkat 3. Jadi apa untuk rumus volume? Sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Oke, pintar. Yang kedua yaitu adalah luas permukaan. Rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali S dikali S. Oke, itulah rumus untuk mencari kubus. Selanjutnya itu adalah untuk mencari rumus volume dan luas permukaan pada balok. Jadi untuk mencari volumenya yaitu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, atau kita singkat dengan simbol yaitu P dikali L dikali T. Dan untuk mencari luas permukaannya rumusnya ialah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Maka itulah rumus untuk mencari volume dan luas permukaan pada balok.
Selanjutnya, setelah penjelasan yang Ibu kasih, Ibu mau anak-anak Ibu untuk mengerjakan soal yang Ibu kasih. Jadi, ada soal mengenai kubus dan balok. Ibu mau cari volume dan luas permukaan kubus dan balok, di mana diketahui untuk kubus sisinya itu ada 5 cm, dan untuk balok yaitu panjangnya ada 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 5 cm. Jadi, Ibu mau kalian kerjakan ya. Ibu tunggu 10 menit, silahkan dikerjakan. Baiklah, gimana? Udah selesai untuk mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Oke, jadi siapa yang pertama mau ke depan? Zahra, Bu. Oke, Zahra, silahkan ke depan. Oke, udah selesai, silahkan dijelaskan gimana cara pengerjakannya. Diketahui ruangan kubusnya S sama dengan 5 cm. Oke, Volumenya S kali S kali S sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm pangkat 3. oke, pintar. Untuk luas permukaannya gimana cara mengerjakannya? Luas permukaannya 6 kali S kali S. Iya. 6 kali 5 kali 5 sama dengan 6 kali 25 sama dengan 150 cm pangkat 2. Oke, pintar. Terima kasih ya, Kak Zahra. Silakan duduk. Dan selanjutnya yaitu untuk nomor 2, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Oke, Bella, silahkan ke depan. Ya, ke depan. Oke. Baiklah, setelah selesai Bella kerjakan, coba jelaskan gimana cari untuk rumus volume sama luas permukaan pada balok. Oke, jelaskan. D sama dengan P sama dengan 10 cm. Iya, L sama dengan 3 cm. iya. T sama dengan 5 km. Centimeter. Oke. Volume sama dengan P kali L kali T sama dengan 10 kali 3 kali 5 sama dengan 150 cm pangkat 3. Pintar, lanjut. Luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan 2 kali 30 tambah 50 tambah 15 sama dengan 2 kali 95 sama dengan 190 centimeter pangkat 2. Oke, pintar. Terima kasih ya, Bella. Silakan duduk. Karena telah berakhirlah pada penjelasan materi mengenai bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Jadi Ibu mau sekali lagi coba anak-anak berikan penjelasan mengenai kubus dan balok. Oke, sama-sama. Jadi kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Oke, balok. Bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dengan sepasang-sepasang memiliki ukuran yang sama. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kita, cepat. Oke, jadi sekianlah pembahasan kali ini mengenai bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata Ibu, mohon dimaafkan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa diulang-ulang materinya di sekolah, di rumah ya, agar dapat memahami lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.